Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelawati Adila. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux merupakan sistem operasi yang bersifat open source, yang berarti kode-kode sumber Linux dapat digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan oleh siapapun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tools yang ada di Linux, yaitu terminal. Terminal merupakan tools atau alat berbasis teks yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer, atau bisa dibilang merupakan antarmuka yang menghubungkan user dengan sistem yang ada di Linux. Nah, pada sistem operasi Windows, terminal ini sering kita sebut atau kita kenal dengan CMD atau Command Prompt. Tampilan dari Linux itu sendiri. Saya akan membuka terminal. Nah, ini tampilan dari terminal di Linux. Agak sedikit berbeda dengan Command Prompt di Windows, tetapi berfungsi sama, yaitu untuk menjalankan berbagai perintah. Nah, selain itu, di sini juga kita bisa mengontrol file, membuat folder, membuat akses, merubah akses, ataupun membaca, merubah file, dan masih banyak fungsi yang dapat kita gunakan untuk melakukan perintah-perintah. Nah, selanjutnya pada struktur sistem operasi di Linux, yaitu yang pertama ada kernel, ada shell atau terminal, utilitas atau utility, dan terakhir program aplikasi atau application software. Nah, kernel adalah komponen inti pada sistem operasi yang berfungsi sebagai pengatur sumber daya pada komputer. Yang diatur kernel salah satunya yaitu memori. Lalu shell atau terminal. Perangkat lunak ini menjadi jembatan antara user dengan sistem yang ada di Linux. Selanjutnya, utilitas atau utility merupakan program yang telah disediakan sistem Linux untuk melakukan tugas tertentu. Yang terakhir, program aplikasi atau application software adalah program yang dibuat oleh user untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Lalu selanjutnya yaitu manajemen memori pada Linux. Manajemen memori sangat mempengaruhi kinerja pada komputer. Manajemen memori melakukan tugas penting dan kompleks yang berkaitan dengan yang pertama, memori utama sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif. Agar dapat memanfaatkan pemroses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien, maka diinginkan memori yang dapat menampung sebanyak sekian proses. Lalu yang kedua, upaya agar pemrograman atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Selanjutnya, mengenai konkurensi, yaitu proses-proses atau lebih dari satu proses yang terjadi pada saat bersamaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan Linux dengan sistem operasi yang lainnya. Yang pertama, lisensinya free. Linux ini dapat digunakan siapa saja dengan gratis. Berbeda dengan sistem operasi yang lainnya seperti Windows dan macOS yang membutuhkan biaya. Yang kedua, tingkat keamanannya tinggi. Walaupun bersifat open source, namun Linux memiliki tingkat keamanan yang tinggi daripada sistem operasi yang lainnya. Yang ketiga, lebih ringan ketika dijalankan. Linux tidak memerlukan sumber daya atau resource yang besar untuk menjalankannya. Bahkan dapat berjalan pada komputer yang sudah lama sekalipun. Namun, selain kelebihan di atas, Linux pun memiliki kekurangannya. Salah satunya yaitu kurangnya dukungan software seperti Microsoft Office dan Adobe Photoshop yang tidak support di sistem operasi Linux. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.